Sekarang kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pembelajaran 4. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar di atas? Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan. Akan tetapi, semuanya saling bekerja sama. Orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan bekerja sama. Karena semua orang dapat saling bekerja sama meskipun berbeda agama, suku, adat istiadat, dan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Perbedaan tidak menghalangi upaya saling membantu dan bekerja sama, karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi oleh diri sendiri. Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lain. Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalian amati gambar berikut. Hubungan semua gambar tersebut dengan gambar peta Indonesia adalah Indonesia, negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia memiliki keragaman budaya dan adat istiadat yang mewarnai kehidupan sehari-harinya. Oleh karena itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya mampu saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasanya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya bangsa Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kesimpulannya adalah perbedaan yang ada di sekitar kita merupakan kekuatan yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan keberagaman yang dimilikinya, manusia saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan untuk mendukung keberagaman sosial di lingkungan sekolah adalah saling membantu saat ada kesulitan, membersihkan ruang kelas dan lingkungan sekolah, dan belajar kelompok. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin.
Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Coba perhatikan contoh laporan mengenai upaya manusia dalam pembangunan sosial berikut ini. Coba perhatikan percakapan antara Benny dan Siti berikut. Iklan memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk selalu berhati-hati dalam penyampaian. Coba perhatikan iklan di televisi berikut ini. Iklan 1. Yakult. Kalimat iklan. Lebih dari 100 penyakit berasal dari usus. Kata kunci, cintai ususmu Yakult setiap hari. Iklan 2. Eksis. Kalimat iklan. Rabu rawit, Rabu wajib irit. Kata kunci, irit itu eksis. Televisi atau TV merupakan media yang bisa memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pemirsa. Karena TV bisa menyajikan suara dan gambar yang bisa bergerak sesuai aslinya. Maka dari itu, televisi atau TV memberikan peranan penting dalam sosialisasi. Bahkan, televisi bisa disebut sebagai media sosial. Sehingga televisi atau TV banyak digemari oleh masyarakat sebagai media hiburan serta media informasi. Perhatikan percakapan berikut ini. Infused water atau spa water atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus sering menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini, air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian, didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun, jangan hanya ikut-ikutan mengonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Coba perhatikan video pembuatan infused water berikut. Bahan-bahan yang digunakan pembuatan infused water: 1,5 sendok makan perasan jeruk nipis, setengah jeruk lemon atau diperas, setengah timun diiris-iris, 4 lembar daun mint, setengah liter air putih. Cara membuat: jeruk nipis diperas dan disisihkan sebanyak 1,5 sendok makan. Jeruk lemon dibelah 2 dan diperas. Masukkan semua bahan ke dalam botol kaca berukuran 1 liter. Tutup rapat dan diamkan dalam lemari pendingin semalaman. Minuman berenergi siap dikonsumsi keesokan harinya. Apakah anak-anak sudah paham materi yang disampaikan?